Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Samsabila dengan nomor induk mahasiswa 258230002. Hari ini di video Zoom kali ini yang akan dapat ke YouTube, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengelolaan sumber daya air dengan dosen pengajar Bapak Dr. Insinyur Agung Yono Hadi Suharno MM dengan tema Perencanaan Waterway di Kota Seribu Sungai Banjarmasin sebagai pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air untuk keberlangsungan hidup menggunakan metode implementasi Exit Platform. Berikut merupakan presentasi dari saya. Di dalam outline-nya terdiri dari latar belakang, tujuan perencanaan, lokasi perencanaan, tahapan perencanaan, kesimpulan, dan saran. Untuk latar belakang tersendiri, Banjarmasin ini kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Ibu negara Indonesia. Kota ini masih menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan pada tahun 1945 sampai 1956. Kota Banjarmasin yang dijuluki kota seribu sungai karena memiliki wilayah seluas 98,46 km persegi yang nilainya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 20 pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kalayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, dan Pulau Bromo, dan pulau-pulau lainnya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa per kilometer persegi. Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Kota Banjarmasin ini dapat dibilang berlokasi di daerah Kuala Sungai Matapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Tetap kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya air serta banyaknya sungai besar yang terletak di Kalimantan sangat cocok menjadikan kota transportasi air. Dalam proyek Waterway kali ini, memilih Banjarmasin karena Banjarmasin memiliki dataran yang lebih sedikit dibandingkan dengan sungainya. Sungai-sungai ini cocok dijadikan untuk lahan transportasi air bagi para warga. Jadi serta memanfaatkan sarana prasarana sumber daya air. Selain itu menjadikan ciri khas pada kota Banjarmasin dan mengurangi polusi kendaraan dengan menggunakan angkutan air dan sungai. Untuk kerjasamanya dibutuhkan antara Dinas PU Pemprov, memberikan alternatifnya, dan juga dengan BBS Kemajuan, serta lembaga-lembaga terikat lainnya. Solusi yang memanfaatkan alur sungai yang ada, river transportation, dengan cara menganalisis distribusi pergerakan pengguna transportasi sepanjang sungai rute Barito Martapura yang tujuannya untuk mendapatkan demand penggunaan transportasi umum. Dengan diketahui demand terhadap angkutan umum, maka dapat diperkirakan supply sungai yang ideal mempertimbangkan tingkat kelayakan dan kenyamanan dengan jumlah penumpang yang sesuai faktor demand sehingga dapat dijadikan sarana transportasi alternatif bagi masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah transportasi sungai Banjarmasin. Next, tujuan perencanaan waterway di Kota Banjarmasin ini apa sih? Yang pertama itu ada merencanakan pemanfaatan sungai yang ada di Kota Banjarmasin untuk angkutan sungai sebagai sarana keberlangsungan hidup. Yang kedua, memastikan kelayakan moda transportasi untuk digunakan untuk keberlangsungan waterway. Yang ketiga, mencegah terjadinya kemacetan akibat alur darat dan mengurangi polusi udara akibat kendaraan pribadi. Selanjutnya, membahas mengenai manfaat perencanaan. Manfaat dari direncanakan waterway itu sendiri apa sih sebenarnya? Pada Kota Banjarmasin ini ialah untuk mempermudah aktivitas harian para penduduk warga setempat dan menarik turis dengan wisata khas air kota di sini. Selain itu, memanfaatkan sumber daya air yang ada untuk mengurangi pencemaran polusi yang semakin meningkat akibat asap kendaraan pribadi warga. Untuk lokasi perencanaan tersendiri, studi lokasi dari penelitian ini terletak secara geografis pada 3 derajat 16,46 sampai dengan 3 derajat 22,54 lintang selatan dan 114 derajat 31,40 sampai dengan 114 derajat 39,55 bujur timur yang bersumber dari angka tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPS. Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin tersebut adalah bagian utara ada Kabupaten Barito Kuala, bagian selatan ada Kabupaten Banjar, bagian timur ada Kecamatan Mekarsari, dan bagian barat ada Kecamatan Martapura Barat. Untuk peta alur Sungai Barito yang akan dijadikan
tempat berjalannya proyek waterway seperti ini kurang lebihnya. Untuk waterway tersendiri itu sebenarnya apa sih? Pengertian waterway itu adalah angkutan sungai. Bahasa Indonesia adalah angkutan sungai, atau bahasa Inggrisnya dapat disebut dengan waterway. Salah satu bentuk sistem angkutan barang dan penumpang. Sistem angkutan ini termasuk tua dan masih menjadi sistem angkutan utama di wilayah tertentu, bahkan di wilayah negara yang lebih maju seperti Eropa. Namun di Indonesia sendiri memiliki lokasi yang cocok untuk diterapkan sistem waterway, yaitu Kota Banjarmasin. Mengapa demikian? Karena Banjarmasin merupakan kota dengan golongan muara atau sungai yang dikendalikan oleh pasang surut, serta perairan yang lebar dan luas menjadikan kota ini layak dimanfaatkan jalur airnya untuk keperluan sistem transportasi. Ini adalah contoh dari foto transportasi waterway di kota lain, New York Waterway. Untuk metode yang digunakan ialah dengan menggunakan NCPLACOM. NCPLACOM adalah sistem manajemen konstruksi yang dibuat oleh Kementerian PUPR, sistem yang mencakup berbagai masalah seperti manajemen konstruksi, termasuk perencanaan, pengadaan tanah, pekerjaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. Sejarah awalnya berasal dari SITCOM, lalu berubah menjadi SITLACOM, dan dilengkapi menjadi E-SITLACOM. Singkatannya itu ada apa aja sih sebenarnya? E, Public Education, S, Survey, E, Investigation, D, Design, Land Acquisition, C, Construction, O, Operation, and M, Maintenance. Jadi dalam membuat suatu proyek, dibutuhkan satu metode yang digunakan. Dan waterway kali ini yang berada di Kota Banjarmasin, saya menggunakan implementasi dari Exit Platform, karena sudah menyangkut semuanya. Untuk tahapan perencanaannya, saya menggunakan 5 periode, yang satu periodenya berisikan 5 tahun, sehingga total dari periode 5 ini adalah 25 tahun. Untuk penjelasannya, sebagai rinci, ada pada slide ini. Untuk periode 25 tahun, periode pertama, 2024 sampai 2029. Tahapan survei lapangan dan investigasi. Ini merupakan tahapan awal yang akan dilakukan untuk membuat waterway di Banjarmasin. Di dalamnya melakukan apa saja sih? Di dalamnya itu ada melakukan survei dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perencanaan waterway di Sungai Barito dalam rangka meningkatkan mobilitas transportasi dengan menggunakan sarana dan prasarana sumber daya air yang ada. Untuk selanjutnya, periode 2 tahun 2029 sampai 2034, yaitu perencanaan ulang dan pengadaan lokasi. Tujuannya apa sih melakukan perencanaan ini? Yaitu melakukan perencanaan konsep dalam mewujudkan waterway yang layak operasional dan persiapan tempat yang maksimal. Digunakan sungai yang sesuai kapasitasnya dengan beban kapal dan lebar kapal sehingga memerlukan sungai yang lebar dan luas. Salah satu contohnya ialah Sungai Barito di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, pada periode 25 tahun yang ketiga ialah tahun 2034 sampai 2039, yaitu mengenai pelaksanaan konstruksi dan pengadaan moda waterway. Tujuannya itu apa sebenarnya dalam periode 3 ini? Setelah lokasi siap digunakan, maka penguji akan menguji secara SNI pada kelayakan moda transportasi yang akan digunakan, lalu melakukan uji coba dengan transportasi yang siap pakai di lokasi tersebut untuk mengetahui kesiapan dari segi konstruksi lokasi dan moda transportasi. Sebelum digunakan operasional, dilihat dulu, diuji dulu apakah waterway ini cocok, apakah waterway ini aman, dan apakah waterway ini akan berjalan dengan baik, sehingga dilakukan pelaksanaan konstruksi dan pengadaan moda waterway. Untuk periode 4 sendiri ini ialah tahun 2039 sampai 2044, yaitu monitoring dan evaluasi waterway yang beroperasi. Yaitu evaluasi berkelanjutan, memastikan bahwa semua langkah sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur, serta memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, lingkungan telah dikelola dengan baik, memperhatikan dari segi ekonomi, apakah bahwa kerugian untuk penerapan waterway dari segi tarif dan jumlah penumpang. Karena dalam dana yang masuk dan keluar ini harus imbang untuk modal dan keuntungan dari waterway Banjarmasin tersebut. Untuk periode terakhir atau periode 5 ini, yaitu tahun 2044 sampai 2049, yaitu perbaikan dan operasi pemeliharaan. Setelah beroperasional waterway Banjarmasin yang sudah dirancang dan direncanakan tersebut, maka dilakukan perbaikan dan operasi pemeliharaan secara rutin. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk keselamatan penumpang dan layaknya moda transportasi yang profesional. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala agar tidak timbul dampak negatif.
operasi pemeliharaan juga dilakukan kepada kapal-kapal yang digunakan untuk waterway dan juga dilakukan di sungai-sungai, yaitu contohnya seperti pembersihan sungai, dan juga contohnya adalah untuk mengecek selalu pasang surut air sungai tersebut, karena ombak yang besar juga mempengaruhi keselamatan penumpang dan keselamatan kapal tersebut. Melakukan perbaikan jika ada kerusakan dalam kapal atau dalam sungainya. Pada slide selanjutnya, menggunakan Integrated Weather Resource System Management and Planning, atau dapat disingkat dengan IWRSMP. Apa sih sebenarnya itu semua IWRM ini? Dalam perencanaan waterway, penulis di Kota Banjarmasin dibantu dengan konsep IWRM ini, yang artinya kerangka kerja untuk mengelola semua aspek sumber daya air secara terkoordinasi. Saya menggunakan ICT Telkom, yaitu menggunakan sistem IWRM ini. Filosofinya mendorong pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan dengan mempertimbangkan hubungannya dengan penggunaan lahan dan lingkungan, karena dalam prospek waterway Banjarmasin ini menggunakan konstruksi iya, menggunakan sosial juga iya, dan menggunakan lingkungan juga iya. Jadi URN ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan berbagai penggunaan, serta dari penggunaan pertanian, industri, rumah tangga, dan lingkungan itu tersendiri. Karena juga di pinggir-pinggir sungai masih banyak terdapat rumah-rumah warga di situnya juga. Jadi manfaat rencana ini untuk penggunaan air yang lebih efisien berkelanjutan, mengurangi konflik atas sumber daya air, peningkatan kualitas air, dan peningkatan pelindungan lingkungan. Jadi dari natural water system itu ke human activity system, lalu ke water resource management system, seperti skema yang sudah ada ditunjukkan dalam PPT tersebut. Jadi membuat hubungan timbal baik antara lahan dan sosial. Selanjutnya mengenai RWM ini dijelaskan oleh Locks dan Van Dijk tahun 2005 bahwa pengelolaan sumber daya air melibatkan upaya mempengaruhi dan meningkatkan interaksi tiga subsistem yang saling menguntungkan. Subsistem sungai alami, di mana proses fisika, kimia, dan biologi berlangsung. Subsistem sosial ekonomi yang mencakup kegiatan manusia dan berkaitan dengan penggunaan sistem sungai alami. Dan yang ketiga, subsistem administrasi dan kelembagaan administrasi, legislasi, dan regulasi, di mana proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan berlangsung. Mengapa menggunakan metode tersebut? Karena waterway pada sungai Kota Banjarmasin, lebih tepatnya di Sungai Barito Kota Banjarmasin, itu merupakan hasil dari alam yang menggunakan sistem sosial ekonomi juga, karena akan dibuat project waterway yang dimana di dalamnya juga ada sosial ekonomi juga, lalu menggunakan sistem administrasi yang kelembagaan administrasi, legislasi, dan regulasi, di mana proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan berlangsung. Selanjutnya, untuk proses tahapan IRWM tersendiri itu ada initiation atau government dari pihak lembaga pemerintah, lalu ke visi polisinya, lalu ke situasi analisisnya, lalu ke strateginya, lalu ke planningnya, lalu mengimplementasinya, dan terakhir adalah evaluasi. Tahap terakhir tersebut lalu berputar seperti itu saja terus untuk work plan-nya atau sistem kerjanya, skemanya, diagramnya, seperti pada slide yang sedang ditampilkan. Selanjutnya ialah mengenai organizational behavior. OB atau perilaku organisasi adalah bidang studi interdisipliner yang mempelajari perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam konteks organisasi. Mengapa begitu? Karena waterway ini juga menggunakan masyarakat sebagai pemeran utama di dalamnya. Jadi dibutuhkan metode tambahan organizational behavior. Jadi tujuan utamanya ini dari studi perilaku organisasi adalah untuk memahami bagaimana individu bertindak di dalam suatu organisasi, bagaimana interaksi antara mereka membentuk dinamika kelompok, dan bagaimana struktur organisasi mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam perencanaan waterway di Kota Banjarmasin dibutuhkan konsep OB ini karena perencanaan yang akan dipikirkan berkepentingan bersama, sehingga pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan perorangan pemerintah, namun dengan andil semua pihak untuk satu fokus tujuan yang sama. Jadi elemen dari organizational behavior ini adalah include, structure, technology, social system, dan environment. Selanjutnya mengenai dampak masif korupsi, pengaruh korupsi yang akan disebabkan jika
dalam proyek waterway ini terdapat masalah mengenai korupsi. Dampak-dampak yang akan kena ialah sebagai dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak birokrasi dan pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap HANKAM, dampak kerusakan lingkungan. Untuk pencegahan korupsi tersendiri ini ialah pembudayaan integritas diri dan komunitas sebagai upaya pencegahan korupsi serta ketidakpedulian pada sarana prasarana di lingkungan waterway. Pertama, menggunakan indikasi korupsi di lingkungan Banjarmasin. Yang kedua, indikasi korupsi pada jasa konstruksi. Yang ketiga, indikasi korupsi masyarakat lembaga berwenang yang bersangkut pautan dengan pembangunan waterway. Dan yang terakhir, indikasi korupsi terhadap pemerintah setempat. Selanjutnya berupakan tahap perencanaan pembuatan waterway. Jadi analisis terhadap kebutuhan dan manfaat dari waterway yang akan dibangun, lalu analisis biaya dan manfaat untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak dan sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Itu merupakan masuk dalam skema studi kelayakan. Dengan dilanjutkan dengan perencanaan dan desain, pemilihan jalur, penentuan dimensi, dan kedalaman waterway, perencanaan struktur pendukung seperti pintu air atau bendungan, serta perencanaan fasilitas tambahan seperti pelabuhan atau dermaga. Memperhatikan aspek lingkungan dan sosial juga diperhatikan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan masyarakat sekitar. Karena lagi-lagi proyek ini dari masyarakat dan untuk masyarakat juga. Lalu setelah itu melakukan pembebasan lahan. Pembangunan waterway ini memerlukan uang yang cukup. Oleh karena itu pembebasan lahan diperlukan. Ini mungkin melibatkan pembelian atau penguasaan tanah secara hukum serta mengatasi masalah pemindahan penduduk atau fasilitas yang mungkin terdampak oleh proyek tersebut. Contohnya rumah-rumah warga yang masih ada di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir-pinggir dermaga nantinya yang akan dibuat dermaga oleh waterway. Lalu dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi. Setelah tahap-tahap tadi sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi. Tahap konstruksi adalah saat di mana pembangunan fisik waterway dilakukan. Ini melibatkan penggalian, pengecoran, pemasangan struktur pendukung, dan pekerjaan lain yang diperlukan sesuai dengan rencana dan desain yang telah disetujui. Memperhatikan manajemen proyek yang baik sangat penting selama tahap ini untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan. Lalu setelah pembangunan selesai, waterway diuji untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu setelah itu pemeliharaan rutin diperlukan untuk memastikan waterway tetap dalam kondisi yang baik dan beroperasi dengan efisien. Ini melibatkan pembersihan, perbaikan, dan perawatan rutin sesuai dengan standar keamanan kinerja. Itu termasuk dalam tupoksinya pengujian dan pemeliharaan. Dan yang terakhir merupakan operasional. Waterway mulai dioperasionalkan setelah selesai diuji agar tahu keamanan dan kenyamanannya. Lalu tahap operasi melibatkan manajemen lalu lintas air, pengaturan jadwal, dan pemeliharaan infrastruktur pendukung seperti pintu air, bendungan, atau pelabuhan. Lalu lanjut dengan tahapan lainnya memantau kinerja waterway dan melakukan perbaikan atau peningkatan sesuatu kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu setelah tahap perencanaan ini selesai, maka dapat disimpulkan yaitu dari hasil perencanaan yang disusun oleh penulis untuk mewujudkan waterway sebagai transportasi alternatif di sungai untuk membantu dan memanfaatkan sarana dan prasarana sumber daya air, dapat disimpulkan bahwa Sungai Barito mempunyai klasifikasi yang cocok untuk pada atau lokasi penerapan waterway. Sungai Barito memiliki panjang 909 km dengan kedalaman rata-rata 8 km serta lebar 800 meter dan berwilayah di Das Barito dengan luasan 62.685 km persegi. Dan juga memiliki sungai yang disebabkan oleh pasang surut sehingga sesuai dengan syarat yang memenuhi waterway. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara BWS Kalimantan III dengan warga setempat atau komunitas pengelola sungai untuk berjalannya sistem waterway yang baik. Dengan tarif 10.000 per orang untuk turis dan wisatawan sudah mencukupi fasilitas yang tersedia dan berdampak baik untuk pemasukan ekonomi warga. Namun jika ingin menyewa satu kapal dapat dikenakan tarif Rp 450.000 untuk perjalanan pulang pergi area beberapa titik Sungai Barito yang ditetapkan dan divalidasi aman untuk jalur manusia. Dengan adanya waterway, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan warga setempat dan menjadikan ciri khas bagi daerah Banjarmasin. Dapat mengurangi polusi udara dan juga dapat menjadikan pemanfaatan sumber daya air yang baik.
Lalu sarannya tersendiri, penulis memiliki beberapa saran untuk penerapan sistem waterway di Kota Banjarmasin ialah sebagai berikut. Satu, dapat dibuatkan beberapa area semacam dermaga mini atau kawasan berorientasi transit Sungai Barito. Tujuannya untuk memperluas keberangkatan dan kepulangan warga setempat sesuai untuk kemauan penumpang, agar tingginya tingkat penduduk menggunakan moda waterway sehingga dapat tercapainya sistem waterway tanpa melakukan kapasitas dan kemampuan moda transportasi tersebut. Bisa menggunakan perahu baru yang lebih layak operasional dan memenuhi standar SNI. Caranya mengajukan rincian biaya kepada pemerintah setempat, anggaran yang nanti diberikan pemerintah untuk pemeliharaan pelestarian sungai dan perbaikan sarana dan prasarana diharapkan dapat digunakan dengan baik dan transparan. Karena mungkin yang kita lihat dari sebelum-sebelumnya, banyak mengungsi menggunakan perahu-perahu yang terlebih dahulu yang masih tradisional atau yang masih kurang layak untuk dipakai demi kenyamanan dan demi keamanan. Lalu terdapat pertanyaan dari dosen Bapak Agung mengenai bagaimana sih agar tidak mengulangi permasalahan waterway di Jakarta. Dulunya Jakarta mempunyai waterway namun tidak berjalan dengan baik. Jadi jawaban dari penulis ialah mengenai permasalahan waterway di Jakarta. Hal yang dapat diantisipasi dan dicegah agar tidak terulang pada proyek di Banjarmasin ini ialah menetapkan tarif sesuai dengan pendapatan atau UMR daerah setempat. Bagaimana pendapatannya, lalu dicocok logikan dengan tarif yang akan digunakan dengan income dan outcome yang sama dan juga dengan para gaji masyarakat tersebut. Lalu memperbanyak dermaga pemberhentian dan lalu selanjutnya itu membutuhkan koordinasi antara pemerintah, lembaga, pendukung, dan masyarakat. Selanjutnya, merawat sarana, prasarana waterway Banjarmasin, dan juga menjaga ketertiban dan keamanan agar masyarakat nyaman dan mau menggunakan waterway. Karena masyarakat akan memikir apa yang aman untuk dirinya, apa yang nyaman untuk dirinya. Jika tidak memenuhi standar, maka masyarakat tidak akan mau menggunakan waterway tersebut. Selain itu, memperbanyak dermaga perberhentian dan pemberangkatan waterway, tidak hanya satu lokasi. Jika semakin banyak lokasi yang digunakan, maka semakin banyak juga warga yang akan menggunakan waterway. Contohnya, misalnya ada warga A dan warga B. Warga ini mungkin ingin ke Kalimantan bagian selatan, warga B ingin ke Kalimantan bagian barat. Jika hanya ada satu lokasi saja tidak mencangkup, maka dua warga tersebut akan menggunakan angkutan lain, angkutan yang lebih memenuhi kebutuhannya dibandingkan waterway. Jika waterway memiliki banyak pertimbangan, banyak lokasi, maka para warga akan mempertimbangkan, oh waterway ini ternyata banyak sekali lokasinya yang dapat digunakan, sehingga saya tidak perlu repot untuk mencari hal-hal lain yang memenuhi. Dan dilanjutkan, di Jakarta tersebut mungkin tidak memiliki banyak lokasi transit tersebut, sehingga para warga lebih memilih angkutan pribadi atau angkutan-angkutan transportasi darat lainnya. Lanjut, dengan di era digital teknologi maju ini, tidak lupa membutuhkan iklan marketing mengenai waterway bagus dan semenarik mungkin, sehingga warga tertarik untuk mencoba moda transportasi waterway ini. Dan jawaban terakhirnya adalah memperketat kedisiplinan di jalan darat seperti memperbanyak jalan elektronik di berbagai sisi jalan dan polisi lalu lintas guna memperkuat kedisiplinan warga sehingga warga yang tidak mampu memenuhi syarat plat motor mati, pajak tidak juga mati, tidak menggunakan helm, ada kerusakan motor seperti lampu tidak menyala atau plat motor copot, dan lain-lain halnya yang menghambat atau yang tidak sesuai dengan standar lalu lintas. Jadi polisi atau tilang elektronik lebih ketat lagi pada warga. Jadi warga lebih memikir-mikirkan lagi untuk menggunakan kendaraan pribadi mereka yang tidak sesuai. Dan para warga akan memilih menggunakan transportasi umum termasuk waterway dibanding kendaraan pribadi yang tidak memenuhi standar karena dapat ditilang oleh polisi atau juga mendapat hukum sanksi lainnya. Selanjutnya, untuk daftar pustaka tersebut, penulis memiliki banyak sumber dan dijelaskan ada 12 sumber di dalam PPT tersebut. Masing-masing terdapat linknya dan termasuk sumber lainnya itu dalam penulis liburan saat liburan ke Kota Banjarmasin pada Desember 2023. Kebetulan di sana juga melihat banyak sekali kapal-kapal tradisional dan warga yang masih dimanfaatkan untuk mata pencaharian sehingga menjadi inspirasi untuk penulis menggunakan Kota Banjarmasin
untuk proyek waterway. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan kata, dan semoga penjelasan yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk semua penonton yang menonton video YouTube saya dalam Zoom yang saya jelaskan mengenai perencanaan waterway. Semoga juga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dan juga menjadikan kita orang ini orang yang sukses dan berhasil dan akan bisa memanfaatkan sumber daya air ke depannya untuk keberlangsungan hidup yang baik dan yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.